Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir, semester 7. Tugas ini dibuat untuk menyelesaikan mata kuliah Tafsir Ayat Sosial Politik dan Ekonomi yang dibimbing oleh Bapak dosen Dr. Zulheldi MAG. Sebelum kita memasuki pembahasan, izinkan untuk terlebih dahulu memperkenalkan diri kelompok 1 yang mana beranggotakan saya sendiri, yaitu Nur Arifah Jamaliyah dengan NIM 2115050124. Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe. Enjoy this video. Judul yang akan dibahas tentang sifat, karakter, dan kepribadian manusia. Dengan submateri yang pertama, pengertian sifat, karakter, dan kepribadian manusia. Yang kedua, mengenal sifat, karakter, dan kepribadian manusia menurut Al-Quran. Di dalam Al-Quran, banyak sekali tersebar tentang kepribadian manusia, baik itu yang buruk maupun yang baik. Sebagai wahyu yang diperuntukkan bagi umat manusia, Al-Quran itu berisi pedoman, berisi prinsip yang dapat menjadikan sentral kendali segala wacana ideologi yang berkembang pada setiap aspek kehidupan manusia. Manusia itu diciptakan dengan beragam sifat yang melekat di dalam dirinya. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Keistimewaan itu dibuktikan dengan manusia itu memiliki sikap, sifat, serta kepribadiannya. Manusia itu diciptakan dengan memiliki akal dan hawa nafsu. Dengan adanya akal, manusia itu dapat berpikir, beriman kepada Allah, serta dapat memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Akal manusia itu memiliki keistimewaan dari makhluk yang lainnya, yang mana jika akal itu digunakan ke dalam hal-hal yang positif, tentu akal tersebut akan membawa manusia itu kepada kebenaran, seperti halnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain adanya akal, manusia juga diberi hawa nafsu, yang mana dapat berbuat sesukanya. Apabila nafsu itu dapat dikendalikan oleh manusia, maka ia akan selamat. Begitu sebaliknya, jika nafsu itu tidak dapat dikendalikan, maka manusia itu akan sengsara. Menurut Quraisy Shihab, dalam tafsir Al-Misbah, beliau mengatakan, apabila seseorang itu telah berhasil menahan diri dari hawa nafsunya, maka upaya tersebut dapat dikatakan sebagai obat penyakit hati yang mana ditimbulkan oleh nafsunya tersebut. Namun yang kita lihat, terkadang manusia itu lebih fokus atau lebih cenderung dengan menggunakan nafsunya daripada akalnya. Nah, inilah yang menyebabkan timbulnya sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri manusia. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari sifat, karakter, dan kepribadian manusia. Istilah kata sifat memiliki kesamaan makna dengan kata karakter, yang mana secara etimologi, karakter ini berasal dari bahasa Latin, yaitu character, yang berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak, dan lain-lainnya. Sedangkan secara terminologi, karakter merupakan sifat alamiah seseorang, yang mana cara berpikir dan berperilaku yang relatif stabil yang menggambarkan seseorang dan membandingkan seseorang tersebut dengan orang lainnya. Sedangkan kepribadian merupakan sikap atau kebiasaan yang dimiliki oleh manusia yang dapat berkembang dengan cara berinteraksi dengan orang lain. Kepribadian ini merupakan gambaran dari segala aspek fisik, psikologis, emosional, dan sosial yang mana dapat menyesuaikan diri sesuai dengan situasi sehingga waktu dan lingkungan dapat menyumbangkan kontribusi yang sangat penting. Jadi, sifat dan karakter inilah yang nantinya akan menimbulkan suatu kepribadian seseorang. Manusia dan kepribadian ini tidak dapat dipisahkan. Walaupun seiringnya berubah dan berkembang, setiap manusia itu memiliki tipe kepribadian yang berbeda-beda. Karena kepribadian ini dapat dikatakan sebagai sifat alami atau sifat bawaan manusia yang diberikan oleh Allah. Bahkan, dalam disiplin ilmu psikolog, kepribadian ini sangatlah luas pembahasannya.
Tidak heran jika dalam menilai tipe kepribadian itu sangat sulit, karena apa yang nampak di dalam dirinya belum tentu itu kepribadiannya. Maka dari itu, perlu diadakannya kajian pemahaman pengetahuan dari Al-Quran. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenal sifat, karakter, dan kepribadian manusia menurut Al-Quran. Yang pertama, sifat lemah atau dhaif, yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 28. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dhaif atau lemah ini berarti kata sifat, yang mana berarti tidak bertenaga, lembut, tidak keras, tidak kuat, dan tidak tegas. Lemah dalam artian seseorang itu mencakup berbagai hal, seperti lemah fisik, lemah ilmu, lemah badan, dan lain-lainnya. Kata dhaif ini dijumpai di dalam Quran surah An-Nisa ayat 28. Di dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan kepada kita bahwasannya manusia itu sangatlah lemah, terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya yang berjudul Al-Qurtubi, beliau mengatakan jika Allah itu memberikan keringanan kepada seseorang untuk menikahi perempuan budak, karena kelemahan manusia itu ialah tidaklah bersabar untuk tidak menggauli perempuan. Maka, untuk menghindari hal-hal yang menyimpang seperti berzina, Allah berikanlah kemudahan untuk mereka agar menikahi perempuan budak. Imam At-Tabari juga mengatakan dalam kitab tafsirnya bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kemudahan kepada manusia jika tidak bisa mengendalikan dirinya, karena manusia itu bersifat lemah. Kemudahan yang diberikan oleh Allah berupa pernikahan, yang mana jika seseorang itu dikhawatirkan atas kesulitannya yang tidak mampu dalam menafkahi wanita merdeka, maka boleh baginya untuk menikahi wanita budak. Sedangkan Syekh Ali As-Sabuni dalam kitab tafsir Safatut Tafasir, beliau mengatakan jika Allah hendak menerangkan hukum syariat, apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang oleh agama. Hal ini menegaskan betapa luas rahmatnya bagi hambanya dengan mensyariatkan hukum-hukumnya. Allah memberikan keringanan kepada manusia melalui hukum-hukum syariat tersebut, yang mana manusia itu bersifat lemah, terutama dalam menghadapi hawa nafsunya, karena cenderung tidak bersabar atas ajakan hawa nafsu tersebut. Jadi, sudah jelas bahwasanya ayat ini ditegaskan kepada manusia, khususnya laki-laki, yang mana lebih cenderung tidak bisa menahan godaan dari perempuan. Dari pendapat-pendapat para mufassir yang sudah dijelaskan tadi, secara keseluruhan maknanya itu sama. Namun, jika dilihat secara rinci, ada sedikit perbedaannya, yang mana Imam Al-Qurtubi mengatakan jika Allah memberikan keringanan kepada manusia dengan membolehkannya menikahi perempuan budak. Imam At-Tabari juga mengatakan demikian. Namun, jika dikhawatirkan atas sulitnya seseorang itu yang tidak mampu dalam memberikan nafkah bagi wanita yang merdeka, maka boleh menikahi wanita yang budak. Sedangkan Syekh Ali As-Sabuni mengatakan jika Allah hendak menerangkan hukum-hukum syariat, apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang oleh agama, dapat diambil kesimpulan bahwasanya manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Oleh karena itu, hendaklah kaum muslimin menjaga diri agar jangan sampai melakukan pelanggaran seperti berzina dan sebagainya. Dan dikarenakan manusia itu bersifat lemah, maka tidak ada hukumnya yang di luar kemampuan manusia untuk memikulnya. Oleh karena itu, Allah memberikan keringanan kepada setiap manusia. Yang kedua, sifat rakus atau berkeluh kesah dalam Quran surah Al-Ma'arij ayat 19-21. Sifat keluh kesah merupakan gambaran dari ketidakpuasan atau ketidaknyamanan yang dialami oleh seseorang. Mengeluh merupakan salah satu ungkapan perasaan dan diberlakukan tidak adil, serta tidak menerima sesuai ketetapan yang terjadi, baik itu dari segi materi maupun non-materi. Sebab timbulnya sifat keluh kesah ini dikarenakan lantaran di antara harapan dan kenyataan yang tidak sama. Di dalam Al-Quran, kata halwa ini disebutkan di dalam Quran surah Al-Ma'arij ayat 19-21, di mana menggambarkan seseorang yang tidak memiliki kesabaran
atau terburu-buru ingin mendapatkan sesuatu dengan cepat. Hal ini mencerminkan bagaimana seseorang itu tidak memiliki kesabaran dalam menghadapi suatu kesulitan atau musibah dan kurangnya mensyukuri nikmat. Kita tahu bahwasannya manusia itu sangat serakah karena cenderung tidak memiliki kesabaran dalam menginginkan sesuatu yang diinginkannya. Menurut Quraisy Shihab, dalam tafsirnya, beliau mengatakan, sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan sifat gelisah dan rakus. Hal ini dicerminkan dengan sikapnya yang apabila ia mendapatkan suatu musibah, walau hanya sedikit kesusahan, ia akan dengan cepat berkeluh kesah. Begitu sebaliknya, apabila ia mendapatkan suatu kebaikan berupa limpahan harta, ia akan kikir. Menurut Sayyid Qutb, dalam kitab tafsir Fi Zilalil Quran, beliau juga mengatakan bahwasanya ayat ini menggambarkan bagaimana manusia itu ketika kosong hatinya dari iman. Karena jika seseorang itu di dalam hatinya tidak memiliki iman, dia akan merasakan gelisah atau berkeluh kesah. Nah, seperti halnya ketika dia dilanda oleh musibah, walaupun sedikit, dia akan merasa gelisah atau berkeluh kesah. Nah, sebaliknya, jika ia mendapatkan suatu kebaikan, ia akan sangat kikir dengan orang lain, karena ia merasa itu merupakan usaha jerih payah dia sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya iman di dalam hati seseorang itu, karena jika ada iman di dalam hatinya, ia akan menerima apa adanya. Adapun Imam Mustafa Al-Maraghi, dalam kitab tafsir Al-Maraghi, beliau mengatakan bahwasanya manusia itu dijadikan bersifat keluh kesah, sehingga ia menjadi kurang sabar dan sangat tamak. Seperti halnya yang sudah dikatakan oleh Quraisy Shihab dan Sayyid Qutb tadi, beliau juga mengatakan demikian, yang mana manusia itu akan cepat berkeluh kesah ketika ia menghadapi suatu musibah. Begitu sebaliknya. Nah, hal ini disebabkan karena manusia itu lebih cenderung mengurusi urusan dia yang di dunia daripada urusan dia yang di akhirat. Padahal seharusnya manusia itu lebih sibuk mengurus urusannya di akhirat, apalagi di zaman sekarang yang merupakan akhir zaman. Seharusnya mereka berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah. Dapat kita ketahui bahwasannya manusia itu juga diciptakan dengan sifat berkeluh kesah atau rakus. Nah, hal ini dibuktikan karena apabila dia ditimpa oleh musibah, walaupun hanya sedikit kesusahan, dia akan cepat berkeluh kesah. Nah, sedangkan jika ia ditimpa oleh suatu kebaikan atau kekayaan, ia akan sangat kikir. Nah, sifat yang ketiga yaitu sifat pelupa, yaitu terdapat dalam Quran surah At-Taha ayat 115. Di dalam kitab Al-Mufradat fil Gharib Al-Quran, kata nasiyun memiliki makna bagaimana kondisi seseorang yang meninggalkan apa yang telah dipercayakan kepada dirinya. Hal itu dikarenakan baik itu karena hatinya yang lemah, kelalaiannya, atau sengaja agar ingatannya itu hilang dari hatinya. Nah, sifat pelupa ini menggambarkan bagaimana fitrah seorang manusia itu yang lemah dan rentan lupa akan janji-janji serta kewajiban mereka kepada Allah. Nah, sifat pelupa ini juga bisa menjadi sifat alami bawaan dari seseorang tersebut, bisa juga karena berbagai faktor. Contohnya seperti stres, gangguan kesehatan, kekurangan tidur, dan lain-lain. Di dalam Al-Quran, Allah menggambarkan sifat pelupa ini di berbagai ayat berupa pengajaran dan peringatan kepada umat manusia. Nah, salah satunya di dalam Quran surah At-Taha ayat 115. Nah, ayat ini mengacu kepada peristiwa Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian Nabi Adam berjanji kepada Allah, tetapi Nabi Adam itu lupa akan janji-janji tersebut, sehingga Nabi Adam pun diturunkan ke bumi. Nah, ayat ini memberi peringatan bahwasanya ketidaksempurnaan manusia serta kecenderungan mereka dalam melupakan semua kewajiban mereka terhadap Allah. Ini menjadi pelajaran pentingnya untuk selalu mengingat Allah serta mengikuti semua peraturan-peraturannya. Menurut Buya Hamka dalam kitab tafsir Al-Azhar, beliau mengatakan, sebelum adanya perkembangan keturunan dan diutusnya para nabi, Nabi Adam sudah terlebih dahulu diberikan perintah oleh Allah
dan Nabi Adam pun mengikuti perintah tersebut, yang mana ia diizinkan untuk tinggal di dalam surga dan bebas memakan buah apapun kecuali buah-buah terlarang. Namun, Nabi Adam pun lupa akan janji tersebut lantaran digoda oleh setan. Oleh karena itu, ia pun diturunkan ke bumi. Nah, namun demikian, Allah menyebutkan itu bukan suatu kesalahan, tetapi itu hanya karena lupa atas ketidaksengajaan. Wahbah Az-Zuhaili juga mengatakan, sebagaimana dalam kitab tafsirnya yaitu Tafsir Al-Munir, beliau menjelaskan bahwasannya ayat ini merupakan dalil sebagaimana lupa dan tidak memiliki tekad itu disebabkan oleh kemaksiatan. Sebaliknya, jika kita selalu ingat dan memiliki tekad yang sangat kuat, itu disebabkan oleh suatu kebaikan. Nah, di sini Wahbah Az-Zuhaili menggambarkan bahwasannya Nabi Adam itu sebenarnya memiliki tekad yang kuat untuk tidak memakan buah tersebut. Namun, dikarenakan adanya godaan syaitan, akhirnya tekad yang kuat tadi menjadi lemah. Akhirnya Nabi Adam tidak kuat untuk menahan atas kemauannya tersebut. Nah, hal ini menggambarkan bahwasanya suatu keinginan tersebut jangan sampai memperbudak kita, karena jika nafsu atau jika jiwa kita itu mampu mengendalikan atas nafsu kita, hal itu menjadikan kita berada di jenjang manusia yang paling tinggi. Muhammad Hasbi As-Siddiqi juga menafsirkan ayat ini dalam kitab tafsirnya yang berjudul An-Nur. Beliau mengatakan bahwasanya ayat ini menggambarkan sebagaimana Nabi Adam itu sebagai orang yang tidak begitu teguh atas kemauannya, sehingga Nabi Adam itu mudah terpedaya oleh godaan setan. Begitu juga dengan keturunan setelah Nabi Adam, yang mana kita manusia itu tidak luput dari sifat lupa dan akan selalu digoda oleh setan untuk melupakan segala perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah jelas bagaimana setiap manusia itu pasti tidak akan luput dengan yang namanya sifat lupa. Tidak heran bagi kita bahwasannya jika manusia itu akan lupa akan janji-janji serta perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika suatu keinginan itu tidak memiliki tekad yang kuat, maka ia akan mudah terpedaya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran Surah At-Taha ayat 115. Nah, dapat kita ambil kesimpulannya bahwasanya manusia itu diciptakan berbeda dari makhluk lainnya, yang mana berbedanya itu manusia itu diberikan suatu keunikan yang berupa memiliki sifat, sikap, dan kepribadian. Nah, jika sifat dan karakternya ini baik, maka ia akan menimbulkan suatu kepribadian yang baik. Sebaliknya, jika sifat dan karakternya itu buruk, maka ia akan menghasilkan kepribadian yang buruk. Nah, sebagaimana Allah terangkan juga di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 28, di sana Allah mengatakan bahwasanya manusia itu bersifat lemah, apalagi lemah dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Oleh karena itu, alangkah baiknya setiap manusia itu mampu mengendalikan hawa nafsunya tersebut. Nah, selanjutnya di dalam Quran Surah Al-Ma'arij ayat 19-21, Allah gambarkan manusia itu bersifat berkeluh kesah atau rakus, yang mana manusia itu akan sangat cepat berkeluh kesah ketika ia menghadapi musibah atau mendapatkan suatu kesulitan. Nah, sebaliknya, jika ia mendapatkan suatu kebaikan, maka ia akan sangat kikir. Nah, selanjutnya di dalam Quran Surah At-Taha ayat 115, Allah jelaskan bahwa manusia itu bersifat pelupa, yang mana jika suatu keinginan atau tekadnya tidak memiliki yang kuat, maka ia akan mudah terpedaya. Oleh karena itu, manusia itu sangat sering lupa karena sering digoda oleh godaan setan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu mengingat Allah agar tidak lupa dengan segala apa yang diperintahkannya. Sekian pembahasan kita pada hari ini. Semoga pembahasan yang telah dijelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita dan tentunya dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Mohon maaf kalau ada kata saya yang salah. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.